Syukran kepada Gani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya akan ada penyampaian pemateri dari Ustadz Dwi Adani. Dipersilahkan. Baik, cek. Hilmi, suara Kang jelas? Jelas, Kang. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina a'tasamu bihablillahil matin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan nikmat hidup kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan sama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan kuliah Ramadan pada siang hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian umat akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK DTBS, Bapak Abdul Rojak. Yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah SMK DTBS, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati seluruh sivitas, baik guru, para asatidz, dan musyrif SMK DTBS yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya cintai dan banggakan seluruh santri ikhwan SMK DTBS Bandung dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita agar istiqomah di jalannya. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kuliah Ramadan pada siang hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan mengenai amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang Ustadz Jamaluddin sampaikan, hanya saja ada penekanan terhadap amalan-amalan tersebut, karena amalan-amalan ini diutamakan ketika dilakukan di bulan suci Ramadan. Baik, sebelum saya sampaikan mengenai amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan, izinkanlah saya untuk membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Sebagai apa? Yaitu sebagai penjelas, petunjuk, penjelas dan pembeda ya, antara yang benar dan yang salah, antara hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 185 tersebut bahwasanya Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita bulan suci Ramadan sebagai apa? Sebagai bulan latihan, sebagai bulan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Mungkin yang setelah kita 11 bulan yang lalu kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat, dosa-dosa, kealfaan, kekhilafan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci Ramadan sebagai bulan kesempatan bagi kita semua agar kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini untuk hadapi 11 bulan di bulan yang akan datang gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sedang melatih kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita di bulan suci Ramadan, umat Islam itu di seluruh dunia pasti selalu menanti datangnya bulan suci Ramadan karena di dalamnya terdapat banyak sekali kesempatan untuk berbuat amal kebaikan. Jadi bulan suci Ramadan kita sama-sama mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa karena identik dengan peristiwa nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Jadi keistimewaan itu ditambah lagi dengan apa? Dengan adanya syariat, ya, adanya syariat berpuasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan yang tidak bisa dilakukan di bulan yang lainnya. Jadi khususan di bulan suci Ramadan. Dan kesempatan beramal di bulan suci Ramadan itu hanya ada 1 tahun sekali. Oleh karena itu kita seharusnya terpacu untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara kita berbagi untuk makanan berbuka, misalkan. Kemudian saling tolong-menolong. Hingga fastabiqul khairat dalam menghatamkan Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Nah, terkait dengan amalan tadi, ya, terkait dengan bulan suci Ramadan tadi, ada kaitannya juga dengan hadis, ya. Hadis bahwasanya puasa itu memberi syafaat ya. Sebelum ke amalan utama kita akan jelaskan dulu mengenai puasa itu memberi syafaat. Syafaat itu seperti apa? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa dan Al-Qur'an ya. Tadi kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ada pembahasan tentang turunnya Al-Qur'an, kemudian juga adanya syariat untuk berpuasa ya. Dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan menengahi atas nama hamba Allah pada waktu hisab. Jadi puasa akan berkata, ya Tuhanku, saya mencegahnya dari makanan dan nafsu di siang hari. Maka terimalah syafaat saya untuknya. Ini kata puasa ya. Dan Al-Quran juga berkata, nanti akan berkata, ya Tuhanku, saya mencegahnya dari tidur di malam hari. Jadi terimalah syafaatku untuknya. Nah, dengan demikian syafaat keduanya akan diterima nih, Masya Allah. Dari hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an dan puasa ini menjadi salah satu bagian dari amalan utama di bulan suci Ramadan yang akan kita bahas satu persatu di sini. Lalu apa saja gitu ya amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan ini yang tentunya harus kita ketahui nih supaya kita tidak tertinggal dalam meraih pahala dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amalan utama di bulan suci Ramadan yang pertama tentunya adalah puasa ya, puasa di bulan suci Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu, ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya dengan penuh keimanan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Nah, jadi puasanya bukan hanya sekedar berpuasa, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah,
puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasa yang seperti apa yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa yang penuh dengan keimanan. Penuh dengan keimanan maksudnya adalah apa? Kita yakin bahwasanya di bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh melakukan yang namanya kekhilafan ataupun dosa-dosa ataupun maksiat gitu kan. Artinya kita harus menjauhi hal-hal tersebut dengan penuh keimanan bahwasanya Allah akan membalas setiap dosa-dosa yang mungkin kita lakukan di bulan suci Ramadan ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya menyengaja melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Hindari sebisa mungkin karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan kesempatan bulan suci Ramadan yang belum tentu ada lagi atau kita bisa jalani di tahun yang akan datang gitu ya. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya bulan suci Ramadan itu terdapat syariat untuk berpuasa dan puasanya akan memberikan syafaat bagi mereka yang menjalankan. Seperti itu. Karena keutamaan puasa di bulan suci Ramadan juga dibuktikan dengan apa? Adanya sebuah penelitian. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penelitian di bidang kesehatan yang mendapatkan hasil bahwa kegiatan berpuasa itu akan membantu peningkatan kesehatan jantung. Ya. Selain itu, guru besar ilmu fisiologi, ada guru besar ilmu fisiologi di Jepang yaitu Profesor Yoshinori Osumi juga mengatakan bahwasanya berpuasa itu dapat membantu meregenerasi sel yang rusak di dalam tubuh. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian ilmu baru nih ya. Jadi bahwasanya Profesor Yoshinori Osumi itu dari bidang kesehatan di ilmu fisiologi di Jepang menjelaskan bahwasanya selain juga untuk membantu peningkatan kesehatan jantung, puasa juga bermanfaat untuk apa? Meregenerasi sel yang rusak di dalam tubuh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kita bulan suci Ramadan untuk berpuasa, kemudian kita tidak berpuasa, berarti sama saja kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri dan sama saja kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama saja juga kita tidak beriman terhadap perintah dan tidak yakin terhadap balasan-balasan yang ada atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan utama tersebut apa? Yaitu tarawih di malam hari. Di bulan suci Ramadan rasanya tidak lengkap, sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan kita melakukan ibadah itu sepanjang pagi, siang, sore, kemudian tidak dilengkapi di malam hari dengan melaksanakan tarawih ya. Jadi, tarawih ini adalah salah satu ibadah yang memang khusus dihadirkan di bulan suci Ramadan gitu. Kita baiknya ketika malam hari bermunajat di tarawih tersebut ya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang dikhususkan hanya hadir dan ada di bulan suci Ramadan saja dan waktunya apa? Di malam hari. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang sholat tarawih sampai selesai berjamaah bersama imam, maka dihitung pahalanya seperti sholat satu malam suntuk. Ini Masya Allah sekali. Ya, itu dari segi amalan utama di bulan suci Ramadan yaitu tarawih. Itu yang kedua. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa? Yaitu membaca Al-Qur'an. Ya. Syekh Al-Utsaimin juga memberikan penjelasan bahwasanya membaca Al-Qur'an juga mengkhususkan tilawah Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ya. Untuk kita sebagai seorang muslim dikhususkan nih membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan dalam kitabnya yaitu yang berjudul Majmu' Fatwa wa Rasail, beliau menuliskan sebaiknya seseorang itu memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Karena hal itu akan dihitung pahala sebanyak 7 kali lipat dibanding membaca Al-Quran di bulan yang lain. Ini bisa bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, 7 kali lipat dibanding di bulan yang lain. Jadi kalau misalkan kita membaca nih, 1 halaman, itu ganjarannya sudah luar biasa. Apalagi misalkan 2 halaman. Apalagi misalkan kita menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian apa yang kita sampaikan dilakukan oleh orang lain, kemudian kita juga mengamalkan, kemudian dilakukan oleh orang lain, di-share kembali oleh orang lain, nah berarti sudah berapa banyak kita istilahnya menabung pahala, menabung kebaikan di bulan suci Ramadan, dan itu hanya ada 1 bulan saja kesempatan kita. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki ya 14 Ramadan,
Kalau di tanggalan Ramadannya, kita sudah masuki 14 Ramadan. Jadi tersisa hanya 16 hari lagi kita di bulan suci Ramadan, tidak terasa, sahabat-sahabat sekalian. Hanya tersisa 16 hari lagi. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan amalan-amalan tadi di bulan suci Ramadan ya? Kemudian amalan yang keempat yaitu bersedekah ya. Kenapa ini bisa menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menekankan kepada umat Islam untuk bersedekah ya pada bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa ya atau berbagi, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat sekalian Allah beri rezeki lebih, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut untuk berbagi makanan kepada teman-teman kita di luar sana, kemudian juga bisa berbagi takjil ya di masjid-masjid. Apabila kita diberikan rezeki lebih, kita sharing kebaikan, sharing kelebihan-kelebihan rezeki kita berupa mungkin makanan ya di masjid-masjid, berupa takjil juga bisa seperti itu. Insya Allah Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Karena sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah itu juga adalah bentuk keimanan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa di dalam harta dan benda yang kita miliki terdapat hak orang lain yang mesti dibagikan. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang mesti kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena amalan bersedekah ini itu dapat membebaskan kita dari siksa kubur nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian amalan utama yang selanjutnya adalah umroh di bulan suci Ramadan. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika misalkan kita nih dikasihkan kesempatan, ya, bahwasanya umroh itu sama ya, mungkin kita sering mendengar kata-kata seperti ini, bahwasanya Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah itu akan memanggil atau Allah itu akan memampukan orang yang dipanggil. Nah, seperti itu. Jadi Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Jadi ketika Allah sudah kun fayakun, si fulan berangkat umroh, ya berangkat. Ya tentunya dengan protokoler kesehatan yang ketat di saat pandemi seperti ini. Kenapa umroh di bulan suci Ramadan termasuk amalan-amalan utama? Karena keutamaan melakukan amalan umroh di bulan suci Ramadan itu telah disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan, tunaikanlah umroh. Karena umroh di bulan suci Ramadan akan dihitung pahalanya seperti haji. Masya Allah. Banyak sekali keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini ketika kita melakukan amalan-amalan utama tersebut ya. Kemudian setelah kita melakukan amalan-amalan tadi, rasanya tidak lengkap kalau misalkan kita tidak mengamalkan amalan utama yang satu ini. Karena ini adalah sebagai pelengkap sekaligus penutup ketika kita melakukan seluruh rangkaian amalan di bulan suci Ramadan, yaitu apa? Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah ibadah yang memang khusus, harus kita tunaikan satu kali selama 1 bulan, hanya sekali saja di bulan suci Ramadan gitu ya. Karena hakikatnya zakat fitrah ini bertujuan untuk menyucikan diri dan menambal kesalahan ketika kita mungkin ya melakukan kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai seorang muslim selama di bulan suci Ramadan. Karena zakat fitrah ini juga selain untuk mensucikan diri kita, yaitu membersihkan harta kita juga gitu ya. Seperti itu. Jadi jika kita lihat ya, ada sisi sosialnya juga gitu. Ada sisi sosial dari zakat fitrah tersebut ya. Dilihat dari sisi sosialnya, yaitu sungguhnya zakat fitrah itu sangat berguna untuk menebar manfaat kepada sesama manusia ya. Karena harta atau makanan dari hasil zakat tersebut mesti disalurkan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu atau untuk membantu kehidupan mereka.
Nah, tentunya nuansa inilah yang hendak dibangun ya selama di bulan suci Ramadan. Suasana dan budaya untuk saling berbagi, saling memberi yang harus misalkan dijalankan ya pada sesama muslim untuk saling menolong dalam kebaikan. Seperti itu. Ya mungkin kita juga sering ya melihat ada bagi-bagi takjil ya. Kemudian juga ada bagi-bagi makanan selama di bulan suci Ramadan gitu kan. Nah, itu karena kita tahu amalan-amalan tersebut adalah sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan ketika kita di bulan suci Ramadan ya. Seperti itu. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya amalan-amalan tersebut tentu saja tidak ada artinya kalau misalkan kita tidak berproses, berprogres, kemudian sukses dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Dan tentunya istiqomah. Ya, kita juga tahu ya bahwasanya istiqomah itu berat ya, melakukan amalan-amalan tadi. Seperti tadi apa saja yaitu yang pertama puasa, tarawih, membaca Al-Qur'an ya, kemudian bersedekah, umroh, kemudian zakat fitrah ya. Itu bukan amalan-amalan yang istilahnya ringan kalau misalkan tidak ada keimanan di dalam hati kita gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita juga tahu bahwasanya istiqomah itu berat. Yang ringan itu adalah istirahat ya. Kita tahu cobaan itu banyak. Kalau yang sedikit mah namanya cobain. Jadi kita harus paham juga gitu ya seperti itu. Jadi ayolah kita sama-sama mungkin ya santri-santri di SMK DTBS dimanapun berada ya, dari belahan pulau dimanapun ya. Kemarin karena di Halakoh Akang juga pribadi itu ada yang dari Sulawesi, kemudian mungkin ada yang dari luar negeri juga ya. Kan bedanya 1 jam ya kalau nggak salah. Ketika mungkin ada yang mentoring, tahu-tahu tiba-tiba izin, Kang izin buka Kang ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa saling respect ya, menghargai satu sama lain. Yang penting kita saling mengingatkan untuk istiqomah dalam kebaikan ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama PJJ jarak jauh ini ya, PJJ online ini kita rasakan gitu ya, betapa tidak mudahnya kita untuk melalui semua ini. Tapi kalau misalkan berbekal keimanan dan berbekal keistiqomahan, maka kita bisa melalui hal-hal tersebut. Jadi intinya mah apa? Kesuksesan yang kita raih selama melakukan amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan, kesuksesan yang kita raih selama misalkan kita menghadapi apapun di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, itu adalah hakikatnya bukan dari pencapaian kita, tapi sejauh mana kita bisa menahan rasa sakit, dalam tanda kutip ya, rasa sakit itu bisa berarti godaan, ujian ya, seperti ngantuk misalkan, rasa malas, kemudian juga ya godaan-godaan lingkungan di sekitar kita gitu ya. Jadi rasa sakit yang bisa kita tahan itu sejauh mana gitu ya. Kesuksesan yang kita lakukan untuk mengamalkan amalan utama di bulan suci Ramadan itu bukan dari pencapaiannya, hakikatnya adalah sejauh mana kita bisa menahan rasa sakit tersebut untuk melalui semua itu, sehingga kita nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kejutan-kejutan di depan, di masa yang akan datang gitu ya. Mungkin santri-santri SMK DTBS yang dulunya mungkin ya di luar bulan suci Ramadan rajin game onlinean, sekarang mah harus jadi rajin setoran ya. Yang biasanya rajin push rank, sekarang harus rajin olahraga push up ya. Yang biasanya dulunya di kasur nempel, sekarang harus rajin apel. Yang biasanya dulunya sering di IG-an, stalkingan siapa gitu ya, sekarang harus rajin tadarusan. Karena apa? Amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan loh sahabat-sahabat sekalian. Jadi akan sangat rugi sekali misalkan kita tidak memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin. Seperti kajian-kajian yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan kita di bulan suci Ramadan saja tidak tamat nih Al-Quran, ya mustahil nanti di bulan yang akan datang kita bisa menamatkan Al-Quran 30 juz. Kalau nggak dimulai sekarang ya kapan lagi gitu. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian santri-santri Ikhwan SMK DTBS, ketika menjadi santri, karena Akang juga dulunya pernah ya menjadi santri selama 2 tahun mondok Al-Quran. Yang namanya santri itu ada Akang dikasih nasihat ya oleh musrif Akang dulu.
Yang namanya menjadi santri, ketika menjadi santri itu antum harus menerapkan kata-kata ini. Mungkin awalnya dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Ya, akan ulangi, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, tergantung nih, kita sudah berada di level yang mana. Apakah yang masih dipaksa, harus sholat dulu gitu ya. Apakah yang ada di level terpaksa, apakah ada di level yang sudah bisa dengan sendirinya ya, inisiatif, apakah ada di level kita sudah terbiasa, sudah menjadi habit untuk melakukan amalan-amalan tadi, ataukah kita sudah berada di level yang luar biasa. Luar biasa itu dalam artian apa? Kita nggak usah disuruh-suruh lagi, kita sudah ada inisiatif sendiri, kemudian Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ini bagus, nah, tapi seperti tadi ini baik, ini buruk, dan Allah mempersulit kita untuk berbuat maksiat atau dosa. Nah, itu namanya kita sudah berada di level yang luar biasa. Karena ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mempermudah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, dan Allah akan mempersulit kita untuk melakukan dosa ya. Kita akan dihindarkan sejauh mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kekhilafan dan dosa-dosa, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita dimanapun kita berada, dan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan selama ada di masa pandemi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa meneguhkan kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tetap berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dwi Adani yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jika ingin bertanya bisa di chat atau langsung on mic. Mangga para santri, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengaktifkan mic-nya ataupun menulis di kolom komentar ya. Kalau tidak ada berarti dianggap sudah paham insya Allah ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk catatannya dikirimkan di grup halakohnya masing-masing untuk resume catatan kajian hari ini. Mangga Gani mungkin ditutup saja kalau tidak. Alhamdulillah teman-teman, kajian pada siang hari ini telah selesai. Semoga semua amalan yang disebutkan tadi bisa direalisasikan ya di kehidupan sehari-hari. Kita tutup acara kajian pada siang ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan istighfar sebaik mungkin. Astagfirullah. Saya Gani Ahmad Haidar, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Dwi, jazakallah. Sami-sami Ustaz. Hatur nuhun sadayana. Ustaz Nawer izin Ya, menyampaikan untuk kelas 10A insya Allah besok siang kita sesi walas kelas 10A ya, informasi untuk kelas 10A TKJ insya Allah besok siang kita sesi walas, silakan persiapkan.